Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, sebelumnya nama saya Ramadhani Wijaya, NIM 202410101066 dari kelas Sistem Basis Data A dan akan menjelaskan tugas modul agregat. Langsung saja kita menuju ke PG adminnya. Yang pertama, count. Nah, di sini kita disuruh untuk menampilkan banyaknya customer yang pernah dilayani oleh employee Janet Traveling. Jika ada satu customer yang dilayani berkali-kali, cukup dihitung satu customer. Nah, untuk modul ini kita sudah menggunakan perintah join ya, atau penggabungan antar eh, antar tabel. Nah, sebelum kita mengerjakan ini, kita wajib melihat ada hubungan apa sih antara customer dan tabel employee ini. Bisa kita lihat di sebelah sini bahwa customer dan employees itu tidak ada hubungan apa-apa. Namun dia itu ditengahi oleh tabel orders. Nah, jadi ketika kita akan menyalurkan antara employee ke customer atau customer ke employee, kita harus melewati orders dulu. Nah, di sini select count distance. Nah, distance ini gunanya untuk ketika ada orderan yang sama akan dihitung satu kali saja. C customer ID. Nah, C ini untuk mengumpamakan customer ID. Lalu di sini from customers C join orders. Nah, ini tabel customer dijoinkan kepada tabel orders dan diberi inisial O customer ID. Nah, lalu dari customers disalurkan ke employee dengan inisial E digabung dengan employee dan menjadikan inisial baru yaitu E employee ID. Ketika sudah tergabung semua, barulah kita mencari berapa banyak. Nah, di sini where first name, last name I like Janet Traveling. Nah, setelah itu kita coba execute saja dan ternyata banyaknya customer yang dilayani oleh Janet Traveling itu sebanyak 63 customer. Lalu nomor 7, tampilkan banyaknya pengiriman yang dilakukan oleh Federal Shipping dengan tujuan Germany atau France. Yang pertama pasti select count untuk memilih semua dari tabel itu. From orders O dijoinkan kepada shippers, di mana shippers itu ada di Shipya dan menjadikan inisial baru yaitu as shipper ID. Lalu setelah itu as company name sama dengan Federal Shipping and O ship country sama dengan yang dipilih dengan tujuan Germany dan France, yaitu Germany dan France. Langsung saja kita eksekusi. Nah, ternyata banyaknya pengiriman yang dilakukan oleh Federal Shipping itu dengan tujuan Germany dan France ada sebanyak 49 pengiriman. Lalu untuk yang min-max. Nah, untuk yang min-max sendiri, ini ada soal tampilkan selisih harga barang termahal dan barang termurah dari produk-produk yang disuplai oleh Exotic Liquids. Nah, karena di sini ada perintah selisih, maka kita beri tanda kurang atau tanda min min min. Yang kita lakukan yang pertama adalah mengambil harga barang termahal dan termurah dengan cara select max unit price dan min unit price. Kita eh, bikin tabel baru yaitu yang bernama harga. Lalu dari tabel produk dijoinkan kepada supplier. Setelah itu menjadi inisial baru yaitu supplier ID. Nah, setelah itu dari supplier ID kita panggil kolom company name yang bernama Exotic Liquid.
Mengapa kita menggunakan highlight? Agar ini antara kapital atau tanda hubung atau apa itu tidak dibaca, dan membacanya program itu hanya exotic liquid gitu saja. Lalu kita coba execute saja dan ternyata ada 9. Selisihnya ada 9. Lalu untuk nomor 6, tampilkan rata-rata antara harga produk nomor yang selanjutnya sum and average. Oh ini yang nomor 6, tampilkan rata-rata antara harga produk termahal dan harga produk termurah yang pernah dikapalkan oleh Speedy Express. Yang pertama pasti kita membutuhkan harga termahal dan termurah dengan cara max unit price ditambah, karena ini rata-rata kita menambahkan harga termahal dan harga termurah lalu dibagi dengan 2. Lalu dari tabel order detail kita gabungkan kepada tabel order dan kita beri inisial yaitu O order ID. Lalu kita dari order ID kita joinkan ke shipper. Nah, setelah itu menjadi shipper ID, di mana company name itu yang bernama Speedy Express saja. Lalu kita eksekusi, ternyata rata-rata yang keluar adalah sebanyak 132,75. Lalu di sini ada sum and average. Tampilkan rata-rata harga barang berjenis beverage yang pernah dibeli oleh Grandma Kelly Homestead. Untuk Grandma Kelly Homestead itu dalam tabelnya itu tidak terdapat ya. Dalam kolomnya tidak terdapat yang bernama Grandma Kelly Homestead. Namun ini langkah-langkah untuk menuju pembacaan Grandma Kelly Homestead ini. Pertama select average, by unit price, lalu dari tabel order kita joinkan ke tabel order detail dengan inisial OD. Setelah itu dari yang ini, yang customer, kita joinkan kepada customer ID. Terus yang produk kita joinkan kepada yang product ID. Setelah itu dijoinkan ke kategoris dengan inisial P kategori ID, dan setelah semua itu terhubung, barulah ketika ini kategori name sama dengan favorite dan company name sama dengan Grandma Kelly Homestead. Kita eksekusikan saja dan hasilnya 0 karena tidak terdapat favorite yang pernah dibeli oleh Grandma Kelly Homestead. Lalu nomor 6, tampilkan rata-rata masa tunggu antara order date sampai pengiriman dalam satuan hari. Semua pengiriman barang ke Brasil. Pertama kita select average, kita ekstrak bulannya terlebih dahulu, kita masukkan ship date dan order date-nya dikali 30 karena satu bulan itu rata-rata 30 hari. Lalu ditambahkan dengan hari, ekstrak hari dulu, kita masukkan kolom ship date dan order date dari tabel orders. Lalu kita masukkan where lower ship country itu yang Brasil ya. Karena di sini pengirimannya semua ke Brasil. Kita eksekusi saja. Ternyata rata-ratanya adalah 8 koma ini. Lalu untuk yang ketujuh, tampilkan rata-rata dan standar deviasi harga barang bertipe kondimen. Nah, kita yang pertama itu sama seperti di atas, select average dulu. Lalu kita panggil unit price, dan ini adalah cara untuk mencari standar deviasi suatu kolom atau suatu barang. Kita panggil juga unit price. Habis itu dari tabel produk kita joinkan ke tabel kategoris dengan inisial C. Setelah dihubungkan, kita panggil kolom kategori name di tabel kategori ID, yaitu yang bertipe kondimen. Lalu kita eksekusi saja, maka terdapat 2 kolom, yaitu kolom rata-rata dan kolom standar deviasi. Nah, untuk
poin yang keempat itu ada select into. Nomor 5, buatlah query untuk memasukkan semua order yang ditangani oleh employee yang ada di employee UK ke tabel order UK. Ya, yang pertama kita menyelect tabel orders, lalu kita menuju ke order UK. Dari tabel orders, kita joinkan ke employee dengan inisial itu E. Setelah terhubung, barulah kita kita memanggil country yang UK saja, lalu kita eksekusi. Nah, karena ini sudah saya eksekusi, maka di sini ada error. Jadi untuk yang belum mengeksekusi bisa langsung dieksekusi saja karena ini query-nya sudah terdapat. Nah, untuk yang nomor 6, buatlah perintah SQL untuk menyeting kolom employee ID pada order USA menjadi foreign key yang merujuk pada employee ID di tabel employee USA. Di sini kita suruh membuat perintah SQL. Jadi yang pertama pasti select semua dulu into employee USA dari tabel employee, di mana country-nya itu yang USA saja. Setelah itu kita run. Di sini kita run ya. Karena ini query-nya sudah saya masukkan, maka di sini terjadi error karena sudah terdapat ya. Sama ini juga sudah saya eksekusi, jadi saya jelaskan saja, kita panggil tabel order ini kan inisialnya O into order USA, terus kita sambungkan dari tabel order kepada employee dengan inisial baru yaitu E. Setelah terhubung barulah kita memanggil yang USA saja. Nah, setelah itu kita membuat primary key-nya dengan cara memilih tabelnya, memilih kolomnya lah. Memilih kolom employee USA, add primary key, employee ID. Lalu di bawah juga membuat kolom baru di tabel order USA ini dengan menambahkan ID USA dengan format small integer. Lalu ke bawah ada perubahan kolom lagi di order USA, kita add constraint-nya, kita add foreign key-nya yang merujuk pada employee USA. Nah, setelah itu kita coba run ya. Setelah ini semua dieksekusi, itu akan membuat sebuah tabel yaitu. Nah, di sini ada beberapa employee ID 1, 2, 3, 4, 8. Nah, di sini adalah employee ID yang dari USA semua. Nah, bisa kita lihat USA semua. Nah, kita coba yang order juga. Nah, yang order juga itu berasal dari USA semua. Nah, dan untuk employee ID-nya juga sama. Cuman 1, 2, 3, 4, dan 8. Mungkin kurang lebih itu penjelasan dari saya mengenai agregat. Kurang lebihnya mohon maaf. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.